tampilan seperti ini konon katanya disebut sebagai tampilan yang Islam fanatik ya, suka mengebom. Nah, Bishem Adonai Harahaman Harakum Hatahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harakum Molech Yom Haddin Utcha Abdin Ubikha Mistay'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kami berlokasi di Masjid Hagia Sophia Sidoarjo. Kebetulan hari ini ada mu'alaf dari dari mana? Dari Sidoarjo, Mas. Sidoarjo juga, dekat sini? Dekat sini kok, Sidoarjo kota. Iya, oke. Baik, ini beliau belum nikah ya? Umur berapa, Mas? Umur 23. Umur 23 tahun, masih muda. Ini konon katanya ini dulu mu'alaf tahun 2016 ya? 2016. Mas siapa? Nama saya David Iwanto, tapi alhamdulillah setelah masuk Islam lebih sering dipanggil Daud. David ya? Iya, David. Mas David dipanggil Daud. Aslinya definisinya sama saja. Oke, baik. Mas David mu'alaf tahun 2016 dan dari agama? Kalau bilang agama sih dari dulu waktu kecil itu sukanya ikut-ikut aja sih, ikut orang tua. Keluarga besar kan kalau ndak Konghucu ya Kristen. Terus karena dulu ndak punya pendirian ya, dari kecil dididik ikut Konghucu, ikut Kristen ya ikut. Jadi ya bisa dibilang dulu itu agamanya Konghucu, Buddha, Kristen. Oh, campur ya? Iya, campur. Gado-gado ya. Karena memang keluarga Chinese kan, kalau orang Chinese kan rata-rata kan kalau ndak Kristen ya Konghucu. Oke, betul. I see. Baik, Mas, apa yang melatar belakangi Mas David sehingga dulu masuk Islam? Kalau singkat ceritanya itu tahun 2016 itu waktu masih duduk di bangku SMA ya, SMK ya. Itu tahun 2016 tuh saya ingat viralnya Dr. Zakir Naik di YouTube. Itu semua tuh ada di semua sosial media, ada di Facebook, di Line, di BBM. Itu quote beliau itu bertebaran gitu loh. Terus saya pernah ingat kata-kata beliau itu. Itu saya waktu masih belum masuk Islam itu. Saya pernah ingat quote beliau itu. Kata beliau gini, kalau membuka aurat adalah gaya modern, maka binatang jauh lebih modern daripada manusia. Dari itu saya kagum loh, orang ini kok cerdas kata-katanya gitu loh. Setelah itu saya penasaran, saya mulai searching pakai nama beliau Dr. Zakir Naik. Dari situ muncul di YouTube-nya itu. Dari situ saya mulai nonton video-video beliau tentang debat agama Islam dengan yang lain. Saya kan dulu kan agama Konghucu ikut, agama Buddha ikut, agama Kristen ikut. Tapi kok kayak ndak pernah tahu siapa Tuhan yang benar gitu loh. Sampai suatu ketika di salah satu video beliau menjelaskan tafsir surat Al-Asr. Ketika itu ada audien yang tanya ke beliau, kenapa cuma agama Islam yang masuk surga? Kenapa agama lain masuk neraka walaupun berbuat baik? Terus beliau menjawab, jawabannya ada di surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebaikan
kesabaran dan kebenaran. Dari situ beliau tuh menjelaskan syarat masuk surga itu kita pertama-tama itu harus beriman. Beriman kepada siapa? Ketika beliau menjawab kepada Tuhan yang benar. Pada itu kan ada subtitlenya ya. Itu kayak tak pause gitu, tak pause. Tak jeda videonya, tak lihat Tuhan yang benar. Dari situ saya mikir, loh iya ya, saya ini selama hidup 18 tahun waktu itu ya. Saya ini kok cuma ikut-ikut aja, nggak tahu siapa Tuhan yang benar gitu loh. Saya ikut Konghucu itu Tuhannya banyak. Terus setelah itu saya juga ikut ke gereja itu ragu dengan Trinitas, padahal saya termasuk orang yang rajin ke gereja dulu waktu SMA itu. Terus yang terakhir itu agama Buddha. Saya kan baca tentang artikel-artikel Buddhisme gitu ya. Saya baca agama Buddha ini mirip-mirip ateis malah. Entah ya, walau alam setelah nonton video itu saya jadi takut gitu loh, Mas. Takutnya itu saya selama ini hidup sia-sia karena nggak menyembah Tuhan yang benar gitu. Dan setelah itu tuh, setelah nonton video itu gelisah tiap hari, Mas. Kepikiran, ini yang tak sembah ini apa benar, apa ibadahku ini benar gitu. Singkat cerita, saya mulai browsing tentang agama Islam di Google ya. Belum berani tanya-tanya ke orang-orang, masih sembunyi-sembunyi cari tahu artikel-artikel Islam. Kemudian singkat cerita, alhamdulillah di keluarga besar yang Chinese ini yang mayoritas Kristen sama Konghucu ini ada juga sepupu yang mualaf duluan. Saya berani tanyakan ke saudara sepupu ini yang mualaf ini. Saya bilang ke Koko, manggilnya ya, Kok, aku tertarik Islam, kok pengen tahu. Kemudian disambut sama kokoku ini, loh iya David, kamu tertarik Islam? Kalau kamu tertarik Islam, monggo silakan mampir ke rumah Koko gitu. Nanti Koko jelasin tentang agama Islam. Itu kakak keponakan? Keponakan apa ya? Ya kakak keponakan sepupu. Waktu di rumahnya sepupu ini, setelah beberapa kali tanya ke Koko agama Islam itu gimana, kenapa Koko dulu pindah agama Islam, karenanya dia ragu sama Kristen sama Katolik, ragu. Terus suatu ketika, ya ini mungkin hidayah Allah ya. Hidayah Allah dari saya merasa itu hidayah pertama Allah itu ya dari siar dakwah Dr. Zakir Naik ya. Semoga Allah menjaga beliau. Ya. Singkat cerita, masuk Islam atas pengetahuan orang tua atau tidak? Pertama izin dulu ke orang tua. Soalnya kan tinggal mama aja kan, papa kan udah nggak ada, dan saya juga anak tunggal. Ketika saya mau tanya itu, sebelum saya tanya mama kalau saya mau masuk Islam, saya kan izin dulu ya. Yang membuat saya tuh yakin mau masuk Islam itu ketika kakak sepupu saya jelasin ke saya. Kakak sepupu saya bilang, koko saya tuh bilang kalau saya ini ternyata bukan anak kandung, dan saya tuh kaget gitu loh, soalnya mama nggak bilang, tapi kalau saya udah merasa emang. Itu setelah menemukan Islam ya, baru Islam, iya. Menemukan tentang identitas keluarga tadi itu. Iya, lebih tepatnya tuh ketika Allah beri hidayah tentang mungkin pengetahuan tentang tauhid ya, tentang siapa Tuhan gitu. Waktu saya tertarik Islam itu Allah tambah hidayah gitu loh, Allah tambahkan hidayah tentang kebenaran kalau saya bukan anak kandung. Dari situ saya tuh yakin gitu kalau mau masuk Islam itu ternyata Allah tambahkan hidayah dan tambah hidayah petunjuk kebenaran. Ketika itu saya pengen cekas syahadat, soalnya sudah nyebar isu ke teman-teman gereja kalau saya mau masuk Islam, dan dari situ kan saya kan mulai dihalang-halangi kan. Saya kan sendiri kan, didesak orang banyak, nggak bisa ngelawan, akhirnya saya diam aja. Setelah didesak sama teman-teman gereja, akhirnya saya minta ke koko sepupu ini bantu saya supaya saya bisa lekas syahadat. Supaya kenapa, kalau misalkan sudah masuk Islam, mereka kan sudah nggak mungkin ganggu saya gitu. Lalu saya tanyakan ke mama, "Mah, aku boleh nggak masuk Islam?" Katanya mama, "Loh jangan, kamu nggak boleh dah ikut Islam, ikut Kristen, udah ikut Konghucu aja." Karena mama kan memang Konghucu, dan mama tuh pengennya saya itu meneruskan tradisi Konghucu, karena di rumah memang ada altar sembayangan orang-orang Cina gitu. Tapi ya alhamdulillah saya rayu, mungkin setelah beberapa pekan tuh mama ngizinin. Cuma awalnya mama bilang kalau mau masuk Islam jangan yang fanatik katanya. Waktu itu saya bilang iya, saya janji kalau misalkan aku masuk Islam. Kayak apa yang fanatik tuh? Ya mungkin yang kayak saya sekarang ini. Oh, berjenggot yang mirip depan Nabi sunnah. Yesus. Iya, Nabi Yesus. Nabi Yang Isa. berjenggot kayak Nabi Yesus itu. Nabi Isa, iya. Ya. Kemudian pakai gamis. Iya. Kayak Nabi Yesus juga. Iya. Kemudian alhamdulillah singkat cerita saya syahadat di seorang Habib. Sekarang beliau udah rahimahullah, Habib Ali Haddad. Setelah itu Di mana itu? di Sekardangan.
Dengan Sidoarjo, iya. Setelah itu saya mulai makin tertarik dengan Islam. Nah, ini fanatik ya berarti ya? Fanatik katanya. Fanatik ya? Katanya kalau kayak gini tampilan fanatik guys. kalau katanya publik, katanya saudara-saudara yang Chinese, katanya tetangga yang mungkin masih awam ya, katanya ini teroris. Pernah setelah saya udah ngaji, alhamdulillah. Padahal mirip Nabi Yesus ya. Asli. Ini kayak gini teroris. Ya, berjenggot ya. Yesus berjenggot. Umat Islam berjenggot. Yesus pakai gamis. Umat Islam pakai gamis. Apalagi mungkin ya cobanya datang setelah berislam ya. Apalagi kan tahun-tahun 2016-17 tuh isu-isu bom di Surabaya. Mama ya mulai khawatir. Mama kan yang secara basic kan memang bukan muslim, lebih percaya ya isu-isu sana sini yang bilang kalau anakmu kok sekarang kok ikut Islam kok seperti itu, kok jenggot, cingkrang, aduh hati-hati loh katanya, itu kan kasihan masih baru masuk Islam, nanti takutnya ikut Islam yang suka ngebom. Subhanallah, padahal wallahi demi Allah apa yang saya pelajari itu, apa yang mereka tuduhkan itu nggak benar semua. Mungkin waktu itu saya nggak bisa bantah ya, saya cuma diam aja ya, dan Allah yang tahu, mungkin cuma Allah yang tahu kan gimana rasanya nikmatnya hidayah Islam, nikmatnya mengenal Islam yang benar itu, mengenal tauhid, mengenal siapa Tuhan kita itu. Soalnya kan mungkin cuma orang-orang yang pernah masuk Islam ya mungkin pernah ngerasain ya. Kita selama dari kecil itu nggak pernah nyembah Tuhan yang benar, sama ini cuma ikut ada dewa ini disembah katanya bisa mendatangkan rezeki, nyembah kakek nenek yang sudah meninggal katanya biar berbakti, biar bisa nambah rezeki. Entah kenapa setelah masuk Islam, setelah syahadat itu ada perasaan kerinduan yang nggak bisa diungkapkan gitu, kebahagiaan setelah nemu siapa pencipta kita gitu loh. Kan sedih kalau misalkan kita diciptakan oleh Allah, kita mati nanti nggak bertemu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin memang taufik dari Allah ya, mungkin karena kasih sayang Allah, alhamdulillah Allah selamatkan saya dari kekafiran, kemusyrikan. Soalnya saya juga pernah, setelah saya ngaji, saya pernah dengar hadis kalau manusia itu fitrahnya aslinya Islam, cuma orang tua yang menjadikan mereka Majusi dan Nasrani. Setelah saya makin ngaji ya sama teman-teman, alhamdulillah juga sekarang lingkungan kerja juga mendukung, di rumah tahfiz, kenal ustadz-ustadz, teman-teman yang solih, hafiz-hafizah, makin menguatkan keimanan gitu loh Mas. Mas David sekarang posisi orang tua masih Konghucu ya? Dan untuk orang tua kandung belum tahu, saya belum tahu nasabnya. Katanya sih di Semarang, kalau memang siurnya dari info kakak sepupu itu. Baiklah pemirsa, kemudian kami doakan semoga Mas David menjadi pribadi muslim yang istiqomah. Belum nikah, sudah punya jodoh? Belum Mas. Calon jodoh? Calon juga belum. Nah, tampilan seperti ini konon katanya disebut sebagai tampilan yang Islam fanatik ya. Suka mengebom. Nah, mengebom hati perasaan para muslimah. Jangan lupa nanti kalau mau cari jodoh lewat saya, nanti insya Allah banyak kawan-kawan akhwat-akhwat yang masih belum menikah. Jenengan tampang orang-orang yang insya Allah inilah nggak susah ya cari jodoh, insya Allah mudah-mudahan. Oke, baik. Saya nggak nyantumkan nomor HP ya, nggak usah. Jadi khawatir nanti banyak di WA. Bahaya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Mas, rencana untuk nikah ada nggak? Oh ada dong. Gerakan atau enggak? Atau masih pikir-pikir dulu nanti atau gimana? Yang namanya mengamalkan sunnah itu harus bersegera Mas. Iya. Itu harus Mas. Iya. Apa nanti? Bersegera dalam kebaikan. Nah itu pertanyaan gaib itu. Sudah ada pandangan jodoh? Untuk pandangan jodoh masih, alhamdulillah masih samar-samar. Kategori yang soleha, insya Allah pastinya yang sudah berhijab syar'i,
lebih-lebih ya, mungkin bercadar mungkin. Ya. Terus yang parasnya cocok lah. Mu'alaf cari yang bercadar ya? Iya dong. Luar biasa ya. Rencana ini kan 23 tahun. 23 tahun. Inginnya nikah umur 25 insya Allah. 25. 2 tahun Sambil lagi nabung, berarti iya. ya? Tinggal Sambil cari akhwatnya ya. kalau akhwat sih alhamdulillah Siapa? banyak ditawarin sama wali santri di tempat kerja. Wali santri mau didapatkan sama anaknya? Iya. Oh, dari approve? Approve aja? Ya qadarullah memang mintanya segera, terus belum bicara sama mama ya, karena mama kan juga tinggal sendiri sama mama kan, perlu bicara sama mama lebih banyak lagi. Soalnya kan kalau dapat istri yang berpenampilan syar'i seperti itu kan belum tentu diterima sama orang tua. Antum sampai sekarang masih tinggal sama mama? Ya, sendiri sama mama. Beda agama? Beda agama dan juga bukan orang tua kandung ya. Ya mungkin ini memang jalan Allah ya. Mama jangan masih fine-fine saja? Alhamdulillah sekarang sudah clear masalahnya. Cuma beberapa tahun awal itu sempat cekcok lah, sempat mau diusir gara-gara saya ngotot mau ngamalin sunnah, nggak mau apa katanya disuruh berhenti ngaji di tempat itulah, disuruh potong jenggot lah atau apalah, disuruh panjangin celana. Pesan saya untuk semua kaum muslimin, terlebih anak-anak muda ya, pelajari agama-agama Islam, pelajari dengan benar tentang tauhid dan sunnah, karena kita nggak pernah tahu ya kapan umur kita ini berakhir. Karena seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, dan sesungguhnya Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya untuk teman-teman yang di luar Islam, yang mungkin tertarik Islam, jangan mudah percaya pada isu-isu media yang mengatakan Islam itu terorisme, Islam itu kadrun atau ucapan-ucapan sebagainya. Itu semua batil, itu semua hanya ucapan-ucapan musuh-musuh Islam yang ingin menjatuhkan Islam. Pelajarilah agama Islam dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah mobil BMW legendaris dan penuh historis milik almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta. Kami lelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Lelang ini dapat Anda ikuti di www.hagiasofia.id.